lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas pernyataan guru gembul Bang, yang udah 3 tahun lalu tapi baru-baru ini viral lagi. Soal kenapa sekolah Islam tidak bisa semaju sekolah Kristen. Jadi guru gembul membahas sekolah Islam versus sekolah Kristen. Nah, tapi kita disclaimer dulu ya, kita tidak mau kayak menjelek-jelekan sekolah Islam atau menjelek-jelekan sekolah Kristen gitu, tidak. Semua sekolah bagus ya Semua guys. sekolah bagus, tapi enggak dong, ada sekolah yang jelek dong, gimana sih? Iya. Iya, kita tidak mau sebutin. Tapi ada baiknya ini bisa jadi buat ini masukan yang penting. masukan Ah, penting, betul. iya. Bisa inilah introspeksi gitu. Ya. Mantap. Jadi guru gembul nih 3 tahun lalu bikin konten Bang, bikin konten soal kenapa sih sekolah Kristen itu bisa lebih maju dari sekolah Islam gitu. Nah, guru gembul ini pernah jadi guru di sekolah Islam, pernah juga di sekolah Kristen. Dia bahkan guru di banyak lembaga. Di banyak. Dia jadi guru berdasarkan konten itu udah 12 tahun. 12 tahun. Nah, dia bilang kalau misalnya sekolah Kristen itu berdirinya itu dengan perencanaan yang matang, yayasannya harus besar dulu, pendanaannya matang, dipikirin kualitas guru-gurunya. Sebelum lebih jauh, bisa nggak kalian sebut sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah Katolik yang terkenal apa aja? Kebetulan aku adalah alumni SMA Mardi Yuwana, Iya. SMA Katolik. Iya. Terus juga ini SMA atau campur? Iya, apa? sekolah. Campur, boleh. Untuk yang terkenal. SD ada SD Desa Putra, ada SD Budi Mulia, terus juga ada Tarakanita, Hmm, BPK itu yang Penabur, terkenal itu Terkenal. Santa Penabur, Ursula, Santa Ya, Ursula, BPK Penabur. Kanisius. Kanisius yang semua laki-laki. Apa lagi ya? Ya itu. Itu yang paling top ya, Iya, yang sering kita SKSD. dengar. iya. SKSD? PSKD. PSKD? PSKSD? SKSD itu Iya. bahasa gaul Bang. Iya. Ya, jadi perencanaannya udah matang, semuanya udah matang, terus juga gaji gurunya juga besar, jadi bisa lebih ke anak tuh lebih open lah ya. Ya bahasa Indonesianya? Lebih memperhatikan anak lah, karena kan Iya, gaji iya. lebih besar. Nah, Iya. sedangkan Gara-gara apa gaji lebih besar? gajinya maksudnya cukup lah Bang, Nggak, realistis Nggak, Bang. Bukan. Argumen kamu tuh kayak gara-gara gajinya besar, Nggak, anak-anaknya jadi diperhatiin. Bisa jadi Bisa iya jadi sih. jadi, gitu. Tapi ini menurut guru gembul yang aku tangkep ya, kalau di sekolah Islam itu dia tuh lebih ke sekolahnya berdiri tuh dengan niat ikhlas dulu Bang. Kayak ya udahlah nanti bakal ada rezekinya lagi dari Allah. Jadi kayak ya udah buka sekolah, nanti seiring berjalannya waktu nanti akan dikasih rezekinya sama Allah. Terus juga ya ibarat kalau misalkan guru nih baru mau ngelamar ke sana, kayak udah dikasih doktrin yang kayak jangan money oriented ya. Kita kan memang sekolah seperti ini adanya gitu. Dan itu kan nanti buat jadi amal jariah buat si gurunya juga. Jadi kayak diiming-iminginnya kayak gitu. Jadi gajinya itu lebih kecil lah dari sekolah Kristen. Jadi perbedaannya tuh di situ kurang lebih. Iya, tapi kan intinya begini ya. Tadi kan kita sudah menyebut beberapa nama sekolah Kristen dan Katolik yang terkenal ya. Dan dia terkenal antara lain karena kenapa orang banyak yang ingin menyekolahkan anaknya di sana, terutama kalangan yang bukan hanya orang Kristen, orang Katolik ya. Karena kalau kita datang ke sekolah-sekolah Kristen dan Katolik, kita akan melihat bahwa paling enggak barangkali 50-50 kali ya Cindy, antara anak Kristennya sama anak Muslimnya atau anak non-Kristennya. Mungkin bukan bisa dibilang 50-50 ya Bang, karena memang nggak banyak anak-anak agama lain yang bersekolah di sana, tapi ada misalnya minimal satu kelas tuh satu lah ada gitu. Oh itu sekarang artinya udah kecil. Iya. Mardi Yuwana. Karena di zaman saya dulu ya, kira-kira saya akan menemukan lulusan dari sebuah sekolah Kristen tuh kayak 50-50. Oh iya. Yang 50 adalah orang Kristen Katoliknya, sisanya adalah orang-orang Islam. Nah sekarang kalau pada generasi kalian ternyata sudah berubah, jangan-jangan yang terjadi adalah bahwa ada banyak orang tua yang memilih untuk jangan di sekolah Kristen, barangkali karena ada sebuah penyebaran isu bahwa di sana akan terjadi kristenisasi dan seterusnya, dan mereka memilih untuk kalau nggak ke sekolah negeri. Tapi kan masuk ke sekolah negeri gak gampang ya. Jadi kalau sekolah swasta, nah sekolah swastanya adalah sekolah-sekolah Islam. Nah, akibatnya sekolah-sekolah Kristen menjadi berkurang tuh siswa Muslimnya atau siswa non-Kristennya. Tapi gini, tapi kenapa dia menjadi terkenal? Karena lulusan-lulusan yang masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri
terbaik di Indonesia, kita sebut ya misalnya UI, ITB, IPB kan kita sebut sebagai perguruan tinggi negeri terbaik, UGM ya. Itu banyak yang datang dari sekolah-sekolah Kristen Katolik. Ini pengalaman saya ketika saya mengajar di UI ya. Saya tahu ada begitu banyak ketika saya cek kalian dari mana, kalian dari mana, kalian dari mana. Itu banyak sekali yang datang dari sekolah-sekolah yang Anda sebut tadi. Ursula, Canisius gitu ya. Ya. Padahal yang saya tahu sebetulnya ada policy ya di Indonesia ini bahwa jangan sampai sekolah-sekolah negeri itu diduduki atau yang masuk ke dalamnya itu mayoritas adalah yang lulusan dari sekolah-sekolah Kristen Katolik itu. Jadi itu udah sebetulnya udah sangat diseleksi. Nggak semua yang punya nilai baik itu lolos kalau dia datang dari sekolah Kristen Katolik. Hanya yang terbaiknya aja akhirnya yang bisa lolos. Ya. Tapi saya bercerita agak panjang ini untuk menggambarkan bahwa memang kualitas sekolah-sekolah Kristen Katolik itu dianggap sebagai punya nilai lebih lah ya. Mereka bagus-bagus. Ya. Yeah. Nah sekarang kalau sekolah Islam itu siapa? Kita harus juga fair. Sekolah Islam itu nggak cuma satu jenis ya. Ya misalnya kita punya apa? Kalau istilah kalian tier ya. Top tier. Ada top tiernya. Ya. Top tiernya kali Al-Azhar kali ya. Apakah ini ya Global Islamic International Islamic School? Ada ya. Oh iya. Tapi kan ada yang lebih rendah lagi. Kita nggak usah sebut namanya. Nah yang mayoritas adalah yang lebih rendah ini. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya sekolah-sekolah Islam itu kata si guru Gembul itu tidak bisa mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah Kristen Katolik. Ya, jadi kita ingin mengatakan ada sih yang relatif cukup terpandang dari sekolah-sekolah Islam tersebut. Ya contohnya Al-Azhar dan kawan-kawan itu. Tapi yang mayoritas dari sekolah-sekolah Islam itu apalagi kan sekarang juga banyak sekolah Islam terpadu nih. Islam terpadu. Ya? Aku salah satu lulusan Islam. Salah satu lulusan ya? Serius? Iya bang, ya, SD ya. SMP. SD SMP ya. Nah, nanti mungkin kamu harus bercerita ya, tentang apa yang kamu alami. Itu ternyata tidak kompetitif. Tapi menurut guru Gembul bang, aku dengar pernyataannya. Jadi kalau di sekolah Kristen itu, kata guru Gembul, belajar fisika, kimia, matematika adalah salah satu bagian dari ibadah. Jadi mereka tuh ya walaupun labelnya sekolah Kristen, tapi tidak menomorsatukan pelajaran agama Kristen. Jadi mereka tuh belajar banyak hal. Tapi kalau di sekolah Islam, kata guru Gembul, mereka tuh menomorsatukan agama. Jadi gini bang, kalau menurut guru Gembul ya, kita sekolah normal aja kan udah banyak nih pelajaran. Nah di Islam terpadu itu pasti ditambahin tuh, entah mungkin kamu cerita tentang dirimu deh. Iya kalau aku ya ada akhlakul banin. Apa itu? Itu belajar soal budi pekerti, cuman kitabnya tuh Arab semua isinya. Bahasa Arab semua. Kamu baca? Jadi kita kalau belajar kita artiin dulu satu-satu, baru kita bahas. Bagaimana kamu mengartikannya? Ada yang ngerti, gurunya yang ngertiin. Oh, ini artinya gini. Iya, ini artinya ini nih, terus kita tulis artinya di bawah gitu. Terus ada PAI, Pendidikan Agama Islam Biasa. Ada Tahsin Tahfiz. Apa itu? Tahsin Tahfiz itu, tahsin itu membaca Quran, tahfiz itu menghafal. Ada Tahsin Tahfiz, terus juga ada Muhadoroh. Itu tuh kayak belajar pidato, nanti ada yang jadi MC-nya, ada yang jadi baca murojaahnya kayak gitu. Nah ini kan tambahan ya bang. Nah kalau menurut guru Gembul ya, apa sih anak-anak kan udah stres sama pelajaran yang fisika, bla kimia, bla bla sejarah gitu kan. Ditambah lagi sama pelajaran Islam terpadu. Jadi kayak lumayan terbebani. Karena di masa aku SD dan SMP itu aku sempet jadi peramai Olimpiade. Peramai Olimpiade. Kenapa dibilang peramai? Karena nggak pernah menang. Jadi peramai. Jadi sekolah kamu. Iya, jadi aku mewakili sekolah aku untuk Olimpiade. Ya udah nggak pernah menang aja. Tapi ada satu momen. Jadi aku sempat nanya sama guru aku. Kesedih kan nggak menang Olimpiade. Yang menang tuh ya dari BPK Penabur. Biasanya kan dari salah satu sekolah Katolik, lupa gitu. Biasanya yang lolos tuh yang dari sekolah-sekolah Kristen. Terus aku nanya ke guru aku. Ini di mana ini? Apa? Kota ini mana? Olimpiade di... Ini Olimpiade kota nggak sih? Olimpiade matematika kayak OSN gitu. Nggak, levelnya Jawa Barat atau Banten atau apa? Kota Jakarta sih. Kota Jakarta. Iya, level segitulah. Aku nanya ke guru aku bang, kayak kenapa ya kita tuh nggak bisa menang, yang menang tuh malah karena kan dulu ditanaminnya ini bang,
Kristen tuh musuh kita kayak gitu-gitu. Jadi aku mikirnya kenapa ya yang menang malah Kristen kayak gitu. Maaf ya, ini emang gurunya emang gitu ya. Terus kenapa ya yang menang tuh malah Kristen, kita yang Islam yang agamanya benar malah nggak menang kayak gitu kan dulu masih Kamu kecil. nanya itu? Iya beneran bang. Terus kata gurunya gini, iyalah biarinlah dia kan mereka Kristen, biarin nikmatnya di dunia aja, biarin mereka menang. Kan nanti kalau di akhirat mereka masuk neraka. Lagian kamu juga belajar MTK sama fisika emang dibawa mati. Kan yang dibawa mati amal dan ibadah. Ya doktrin-doktrin semacam itu yang dimasukin ke aku dulu. Iya. Nggak kompetitif jadi Gak kompetitif, anak-anaknya. jadinya kayak ya udahlah yang penting ibadah, yang penting agamanya bener, yang penting tahsinnya bagus, tahfiznya bagus, hafalannya bagus gitu. Kamu waktu itu sampai tahap di mana kamu melihat orang-orang Kristen itu sebagai persis seperti yang diajarkan oleh gurumu nggak? Jadi ya pintar tapi kesian lah dia masuk neraka gitu. Enggak sih, aku malah lebih ke ini kok kualitas otaknya gimana, kok bisa begini gitu ya. Apakah mereka setiap hari memang belajar atau gimana? Karena kan kita diajarin kayak belajar sama doa harus balance, tapi jadinya kan lelah ya bang, maksudnya jadi capek gitu. Belajar juga, doa juga. Iya, belajar juga, doa juga. Nah, aku sempat mikir apa Kristen gitu juga, tapi kok bisa ya makan apa gitu. Aku suka berpikir kayak gitu. Kalau yang aku dapat sih gitu. Kamu itu penghafal Quran nggak jadi? Aku nggak ngafalin cap, tapi di sekolah aku dulu kalau mau lulus SD harus hafal juz 30, juz amma. 1 juz? 1 juz 30. Itu banyak banget loh Dari Sin. Anas sampai Anaba. 30. Anas sampai Anaba. Kan kita punya si Quran tuh ada 30 juz. Iya. Nah yang harus dihafalkan dia tuh 1 juz. 1 juz tuh tanya deh sama orang-orang Islam. Itu biar mampu saja kita ngapalinnya. Pas SMP harus hafal juz 29. Atasnya lagi kayak aduh lupa lagi al apa namanya. Iya. Nanti kalau SMA 28. Aku nggak tahu karena SMA aku nggak di situ, langsung masuk negeri ya. Jadi kalian selama 3 tahun harus menghafalkan 1 juz. Iya, hafalin 1 juz. Itu kalau nggak berat loh, Cindy. Kamu harus tahu bahwa itu bukan pekerjaan mudah. Tapi yang saya bayangkan artinya udah belajar fisika tuh berat. Iya. Belajar 1 juz juga berat. Belum cara bacaan bla bla bla. Iya. Jadi berat banget jadi mahasiswanya. Belum kalau tahsin itu kan kita baca Quran ada ininya. Ada panjang pendeknya bang, ada matobi'inya, ada tanda bacanya, dan itu nggak boleh lewat gitu. Jadi kayak ada salah. Pressure, nggak boleh salah. Katanya kalau salah sedikit beda arti. Jadi kita kayak ada pressure di situ. Itu kan bahasa Arab, ya. Itu kan jadi kan apa sih? Ada panjang, ada panjang, ada tanda bacanya gitu lah. Jadi itu nggak kayak bahasa Latin yang kalau Latin ini kayak gini kan, saya sedang pergi ke pasar. Nah kalau Arab tuh ada saya sedang ada kol-kol. Mungkin kalau lu waktu itu denger yang ngaji itu yang bagus itu kan ada panjang pendeknya tuh syair. Itu nggak boleh salah sebenarnya. Kayak naik turun nada. Naik turun segala macam. Jadi itu betul-betul bukan pekerjaan yang mudah. Jadi saya bisa membayangkan betapa beratnya menjadi seorang siswa. Tapi pada saat yang sama akibatnya nggak kompetitif. Ketika diadu tentang matematiknya, tentang fisikanya, ya tentu aja si teman-teman sekolah negeri atau sekolah Kristen mungkin bisa lebih baik dari orang-orang sekolah-sekolah Islam kan? Nah, kamu pengalamannya gimana? Aku 9 tahun sekolah Katolik, jadi SD sama SMA aku Katolik. Dan sebenarnya emang aku ngerasain sih bang kedisiplinan sesimpel kayak ini tadi kita ngobrol off stage gitu aku sama Egra, terus aku bilang kalau misalnya ada beberapa peraturan kayak kalau misalnya gurunya masuk duluan, muridnya telat masuk, itu benar-benar nggak boleh ngikutin jam pelajaran gitu, dan siswanya sama sekali. Terus jadi kayak, gurunya udah masuk duluan nih. Ya itu saya telat. Ya diusir. Nggak boleh masuk. Disuruh nunggu di luar. Iya sampai misalnya 3 jam pelajaran. Nah itu 3 jam pelajaran dia udah dia nunggu di luar kelas gitu. Terus juga kayaknya aku pernah cerita di konten sebelumnya kalau misalnya nilai yang di bawah KKM itu harus lari keliling lapangan. Iya. Oh kalau nilainya di bawah KKM, jadi mungkin itu memacu siswa untuk kompetitif tapi dalam konteks positif kayak gimana caranya berlomba-lomba di atas KKM gitu. Terus juga mungkin KKM itu apa?
kayak standar nilainya, standar misalnya matematika 75 atau 70, nah itu harus di atas, Harus di atas itu 75. 80 berapa gitu. Nah untuk pelajaran agama yang aku rasain selama 9 tahun sekolah itu nggak pernah namanya benar-benar yang agama banget gimana ya, kayak Iya, Etika. lebih ke budi pekerti etika gitu, dan sama sekali nggak ada kayak misalnya apalin ya, ini kan kalau di Kristen atau Katolik dari Kejadian sampai Wahyu, nah itu nggak ada bang, nggak ada Iya, ngapalin ayat gitu, iya, benar-benar yang kalau misalnya kita hari ini bab ini bahas agama sebagai tuntunan atau apa, udah bahas itu Iya. tok, sama sekali nggak ada kemana-mana gitu, dan Iya. nggak ada pelajaran tambahan gitu juga sama pelajaran lain. Jadi malah yang aku rasain di sekolah Katolik lebih condong berfokus ke pelajaran lain, kayak misalnya Iya. matematikanya dikuatin, fisika atau apapun, bahkan ketika menjelang ujian itu tuh bener-bener sekolah, mungkin karena swasta atau apa aku nggak ngerti, itu seringkali gurunya tuh ngadain semacam les tambahan atau apa dari sekolahnya ya, bukan gurunya, sekolahnya tuh ngadain les tambahan untuk persiapan Nggak usah, ujian. nggak harus bayar lagi. Enggak, sama Harus sekali bayar. gratis bang, Iya. nggak bayar. Jadi kayak Aku Iya. dulu privat soalnya. iya, jadi Dengan benar-benar gurunya. Iya. oh enggak, ini kayak misalnya nih nanti jam pelajaran tuh terutama untuk anak kelas 3 SMA-nya ya, kayak nanti habis jam sekolah, jam pulang ada les, ada materi tambahan untuk matematika di jam segini sampai jam segini. Nah, misalnya untuk hari Rabunya itu mata pelajaran pilihan kayak gitu-gitu. Jadi Tapi itu wajib. wajib diikutin, dan itu bener-bener yang sekolah tuh nge-push banget biar gimana caranya lu bisa lulus ujian gitu. Dan Iya. iya. Tapi Jadi gue mau tanya deh, Kenapa? kan mereka katanya yang pas sekolah Katolik itu kan Hmm. pas pelajaran agamanya itu nggak belajar soal ayat ini. Berarti mereka belajarnya tuh pure di gereja. enggak, Atau belajarnya di kelas tetap, dan memang pakai ayat, cuman tuh enggak berfokus lo harus apalin ayat segini ya. Lo Iya. kan misalnya Heeh. kayak Kejadian tuh ada berapa perikop, misalnya 10 atau 20. Itu tuh murid sama sekali nggak dipaksa apalin ya 20 perikop, 20-20-nya Iya. enggak. Jadi kayak Tapi misalnya mungkin lebih ke kayak cerita kali. cerita, Bang, benar. Misalnya gini, Hmm. yang saya tahu kan sebenarnya cerita-cerita yang ada di Alkitab tuh nggak jauh beda sama cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Iya. Contohnya Nabi Musa. Iya. Nah itu kan lebih cerita tentang Iya, apa enggak misalnya lagi bahas materi tentang keadilan. Nah, bakal direlate nih sama siapa sih tokoh Alkitab yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Nah, itu ada nanti dikasih ayatnya. Iya. Kayak gitu, bener-bener yang sekilas misalnya cuman berapa bab 1 doang, bab 1 Alkitab kayak Iya. gitu-gitu, dan bener-bener sama sekali murid tuh nggak dipush untuk ngapalin ya dari nah kayak di ujian ujian ilmu Kristen gitu ya. iya. Itu ada nggak apa isi dari Ada, tapi itu pun ada di buku cetaknya. ya tapi sampai harus kalimatnya lengkap persis sama nggak? Ya itu biasanya pilihan ganda gitu sih Bang, maksudnya. Oh, Dan iya, itu iya. misalnya kayak 30 soal pilihan ganda itu paling cuma 1, 2, udah. Nilai Selebihnya ya siapakah tokoh yang gini-gini, Ya. nilai-nilai seperti apa yang jadi sama sekali Bila ada orang Islam menyapamu apa yang harus kamu lakukan? oh gitu. Enggak, ini bercanda sih sebenarnya. Ya Tapi poin saya adalah pertanyaan yang sebetulnya ya ini aja lah Iya. pakai logika pun bisa kamu jawab ya. Iya, bisa. Nggak, karena perbandingannya adalah yang tadi dilakukan oleh Egra harus menghafalkan ayat tuh panjang loh. Panjang. Ada yang pendek sih kayak Wal Asri itu cuma Iya, iya. berapa gitu ya. Tapi Al-Baqarah misalnya. Itu kalian kalau misalkan baca juz 29, buka Al-Insan, terus surat berikutnya itu panjang-panjang semua, dan itu aku pusing banget pas SMP kayak oke, kita hafalkan, tenang. Itu diuji Bang. disuruh ke depan gitu baca. Nggak ke depan gurunya aja. Iya di ke depan gurunya terus Baca. Iya. Kalau salah langsung salah gitu. Ulang. Terus kan udah blank kan Bang. Apa ya tadi ya gitu. Oke, silakan lagi. Sorry, Lanjut. Terus kalau emang kedisiplinan aku ngerasain sih yang tadi kayak nggak boleh telat masuk, terus bener-bener murid nih bukan di push dalam hal negatif ya, bener-bener gimana caranya semua siswa itu harus paham sama materi pelajaran yang diajarkan. Bahkan nih Bang, kayak ada satu guru aku ingat banget, halo Bu Natali. Ini gurunya sini namanya Bu Natali. Iya, guru geografi Bang. Jadi itu benar-benar beliau nih tegas banget, setegas-tegasnya guru gitu. Jadi kalau misalnya ada lagi ujian nih, ada ketawa nyontek, itu tuh
sekali tegur gitu. Nah, ntar kalau misalnya udah 2 kali bebel juga itu kertas ulangan dirobek bang, terus disuruh keluar nilainya 0. Terus kayak bener-bener itu bener-bener yang dia tuh strict banget. Dan ada beberapa guru lain juga di sekolah SMA aku yang emang juga strict banget gitu. Jadi kayak kalau lu emang mau ngadepin ujian lu belajar gitu. Ya, Belajar yang rajin, yang tekun, jangan nyontek. Pokoknya gimana caranya lu tuh harus lulus ujian. Cindy, SMA-mu jadi apa? SMA Katolik. Yang jadi Katolik itu adalah Apa? kamu sekolah SD Katoliknya sama SMA. SMP-nya bukan SMP negeri. negeri. Iya. Kamu merasakan perbedaan nggak ketika sekolah di negeri? Ngerasain sih maksudnya kayak Nggak apa, ini bukan melecehkan. Iya, iya. enggak, sama sekali enggak ya, karena ini bener-bener pengalaman pribadi aku. Dan SD SMA itu aku ngerasain pelajaran agama itu sama sekali nggak menyinggung siapapun. Dan itu tuh benar-benar purely kita belajar agama budi pekerti. Nah kalau SMP itu kan karena aku Kristen bang, jadi jatuhnya tuh minoritas kan di kelasku. Nah adalah pelajaran agama Islam, ada nih satu guru laki-laki gitu. Nah dia ngajar, nah tiba-tiba ada satu momen dia ngomong jangan berteman dengan kafir kayak gitu. Itu gue dapet. Dia bilang agama yang paling, ya ini maaf ya, karena itu yang aku dengar, aku peroleh, yang aku dengar gitu. Islam adalah agama yang paling benar gitu-gitu. Yang lain coba masa nyembah dewa, ngapain nyembah dewa, terus ya kayak gitu-gitu. Terus juga agama. Dia nggak tahu bahwa kamu Kristen. Nggak tahu. Diem aja gitu kan. Karena aku waktu pelajaran agama Islam aku nggak keluar kayak. Aku tuh pengen tahu kalau Islam tuh belajar apa sih di kelas 9-nya, kelas 3 SMP-nya gitu kan. Terus ternyata itu. Pas udah tahu nyesel gak? Ya itu terus pas tahu bukan nyesel sih, pas pelajaran agama Islam gue makan aja. Kamu kenapa makan? Iya Kan digituin. saya Kristen. Saya Kristen pak. Terus dia kayak mukanya merah gitu kan. Jadi dalam hati mungkin jadi selama ini gue mengajar seorang kafir. iya ngajarin seorang kafir, ketahuan nih gitu kan. Jadi kayak Ya, gitu. Dan tapi kembali ke tadi ya, saya mau ingin tekankan apa yang dikatakan oleh guru Gembul tuh. Iya. Kira-kira maksudnya kan begini. Orang Islam dalam bahasa, tentu saya ingatkan tidak semua sekolah Islam seperti Iya. itu. Tapi ada banyak orang tuh mendirikan sekolah Islam. Itu tujuan utamanya itu bukan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau paling tidak untuk mendorong murid-murid yang menjadi pintar gitu ya, menguasai ilmu pengetahuan, bukan itu. Tapi sebagai bagian dari ibadah, dan agar orang bisa belajar ibadah, yang diajarkan adalah pemberian empasisnya on pada pelajaran agama kan. Nah, orang-orang Kristen tidak begitu cara melihatnya, ya. Kalau mau belajar agama barangkali ya di gereja aja hari Minggu kan. Tapi hari Senin sampai Jumat itu, atau sampai Sabtu Jumat kali ya. Jumat. Ya belajar ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu akan membawa kamu mendekat pada Tuhan gitu loh. Jadi kayak ini adalah bagian dari ibadahmu loh, belajar tentang fisika, kimia itu jangan dipisahkan. Sementara orang Islam memandang bahwa kayak guru kamu itu nggak apa-apa kamu nggak bisa matematik, yang penting kamu hafal Quran. Karena ini dua ilmu yang berbeda. Nah ya hasilnya adalah seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Ya kalau orang terus menerus kayak tadi ya, saya adalah orang sekolah Islam, kamu sekolah Kristen, ujiannya nanti fisika, ya kamu belajar fisika terus, saya belajar fisika juga, tapi juga perhatian saya harus ngapalin Quran gitu kan. Dan terus di kepala saya juga ada, nggak apa-apa fisikanya jelek, yang penting agamanya. Nah ini yang menurut saya peringatan guru Gembul tuh, ubah dong mindsetnya. Kalau kamu kepengen sekolah Islam itu memang menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, ubah mindset kamu. Jadi para pendiri, pembuat, pengelola sekolah itu harus berpikir bahwa memang kita harus prioritas tertinggi kita adalah melahirkan siswa-siswa yang cerdas, yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang mampu, tapi punya budi pekerti, punya akhlak yang baik. betul. Bahwa kamu nggak hafal Quran sih ya nggak apa-apa gitu loh, ya. Jadi menurut saya itu peringatan yang sangat penting dari guru Gembul. Dan ini bang, yang ini bukan apa-apa ya, tapi aku
denger pernyataan Guru Gembul tadi ada nyinggung soal bahasa Bang. Kalau di sekolah Islam kan menekankan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu menurut Islam tuh bahasa nanti di akhirat tuh bacanya bahasa Arab. Jadi kita harus bisa bahasa Arab gitu. Iya. Sedangkan kalau di Kristen kan yang kita tahu di sekolah Kristen tuh banyak orang-orangnya yang emang bahasa Inggrisnya tuh lancar banget. Dan kita tuh kita harus realistis kalau memang yang bahasa yang semua orang bisa ngerti di seluruh dunia ya bahasa Inggris kan Bang. Iya. Jadi kayak bedanya di situ gitu loh Bang, kayak lingua franca internasional tuh Inggris. Internasional tuh Inggris gitu. Yeah. Sedangkan kalau bahasa Arab kan memang ya udah dipakainya ya di Arab gitu. Yeah. Cuman mereka menekankan bahasa Arab dan itu juga ini juga bisa jadi perhatian juga sih makanya. Enggak, sebetulnya itu bagian dari ini yang skema yang sama. Kamu harus menguasai ilmu pengetahuan. Iya. Bahasa yang harus dikuasai apa? Bisa juga Jepang, Korea segala macam. Iya, bisa. Tapi ya ajarkanlah sesuatu yang bisa membantu orang untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini bahasa Inggris misalnya. Ya. Kalau bahasa Arab juga bisa menguasai ilmu pengetahuan sih boleh. Bagus. Sayangnya ilmu pengetahuan tidak berkembang di dunia Arab. Jadi kamu jago bahasa Arab, kamu tidak memperoleh sebuah cara untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan. Jadi ya sorry, jangan bahasa Arab yang dinomorsatukan dong gitu ya. Kalau perlu ya bahasa lain yang dianggap akan membantu berkontribusi kepada penguasaan ilmu mungkin pengetahuan. boleh tapi bahasa kesekian dulu gitu diutamakan yang memang bahasa lingua franca yang tadi internasional, entah bahasa Inggris, bahasa Jepang mungkin. Tapi saya pribadi akan menganggap memang ada sebuah salah cara pandang mengenai seberapa penting bahasa Arab. Itu ya kita harus akuilah, peradaban Arab itu bukan peradaban yang unggul saat ini. Ya suatu saat nanti barangkali akan berubah, tapi sekarang tidak. Jadi mendingan ajarkan anak-anak itu untuk menguasai ilmu pengetahuan, bukan lebih ke arah beribadahnya. Iya betul banget. Oke. Semoga sistem pendidikan kita semakin membaik. Ya semoga ini dijadiin apa ya untuk introspeksi aja, masukan, jangan diambil baper atau bagaimana. Baper-baper ya guys. Dan ini datang dari orang yang pernah belajar di sekolah Islam dan belajar di sekolah Katolik. Betul. Mantap. Berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada pengalaman serupa mungkin boleh komen di bawah. Nah kalau misal juga ada ide-ide mau bahas ini Kak, atau mau bahas ini Bang, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode selanjutnya di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.